hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Melinda, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 5 Pontianak. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, yang mana saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan observasi kepada rekan sejawat, dan akan diakhiri dengan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik. Berikut video coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat Ibu Kunworo Utari. Selamat sore Ibu Tami. Selamat sore Ibu Ria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini Bu Tami, kita kan ada rencana nih, katanya Bu Tami akan saya observasi, saya akan melakukan supervisi klinis terlebih dahulu. Namun sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas, saya perlu melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan dulu kepada Ibu Tami sebelum kita memulai kegiatan observasi kita di kelas. Yang pertama, saya sampaikan dulu untuk tujuan percakapan kita pada sore hari ini, tujuan pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu untuk bisa meningkatkan kualitas proses mengajarnya Ibu Tami sendiri. Kemudian nanti dari kegiatan itu juga diharapkan adanya kolaborasi antara Ibu Tami dengan rekan-rekan guru yang lainnya, dan juga bisa untuk merefleksi terhadap kesadaran diri Ibu Tami selama mengajar, apakah masih ada hal yang perlu diperbaiki, kemudian ada poin-poin yang harus tetap dipertahankan, dan serta untuk mengembangkan kompetensi pada diri Ibu Tami itu sendiri. Nah, sebelumnya nih Bu, boleh tidak disampaikan kira-kira nanti pada saat observasi itu materi pembelajaran apa yang akan Ibu berikan, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, dan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Silakan Ibu Tami. Oh baik. Untuk materinya, insya Allah saya akan menjelaskan tentang peralatan pelayanan makanan dan minuman. Lalu tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik atau siswa itu mampu untuk melaksanakan tugas dalam menyediakan alat-alat saat pelayanan makanan dan minuman sesuai dengan standar operasional prosedur dari masing-masing atau SOP dari sekolah. Seperti itu. Baik. Nah, kira-kira langkahnya apa saja nih Bu Tami akan Ibu Tami lakukan kepada peserta didik yang ada di kelas pada proses pembelajaran kali ini? Yang pertama, yang pasti saya akan memulai dengan presentasi terlebih dahulu, Bu, karena anak-anak kan ini baru proses naik ke kelas 11 ya, yang dimana anak-anak baru mengetahui FB. Dari alat-alat saya akan menampilkan presentasi, itu ada gambar alat-alatnya, sedangkan saya juga akan membawa alat yang realnya. Jadi anak-anak bisa juga membaca fungsi dan alat-alat dari PowerPoint, tapi juga bisa melihat langsung real alat-alatnya di situ saat itu juga, seperti itu. Baik. Nah, itu untuk kontennya ya Bu, ya Bu Tami ya. Lanjut untuk proses dan produk apa yang akan dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri? Baik, nanti kan di dalam peralatan dan peralatan makanan dan minuman ini kan banyak ragamnya Ibu, mulai dari linen, silverware, segala macam itu. Nanti barang-barang itu akan saya acak dan anak-anak akan saya suruh untuk menyusun ulang mana yang silverware, mana yang linen, mana yang polo. Jadi anak-anak langsung tahu, oh ini ya perbedaannya, oh ini ya bentuknya, oh bahannya seperti ini ya. Jadi anak-anak paham betul seperti apa bentuk, fungsi, bahkan mungkin. Jadi saya berharap anak-anak saat nanti sudah masuk ke materi selanjutnya, anak-anak sudah paham, oh ini tugasnya buat ini Bu, alat ini fungsinya ini Ibu, seperti itu. Oke, baik sekali, bagus sekali ya Ibu Tami ya. Jadi karena ini siswanya masih di kelas 11 ya untuk pelajaran food and beverage, jadi diharapkan mereka mengenal terlebih dahulu ya untuk alat makan dan minum. Nah, di mana nanti Ibu Tami juga akan melampirkan secara langsung real barang yang akan mereka alat makan ya, alat makan dan minum yang akan mereka pelajari gitu ya Bu ya. Karena kebetulan kita juga sekolah kita itu ada alat-alatnya, jadi dari situlah akan diberikan kontennya kepada siswa ya Bu Tami ya. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian di akhir diharapkan bahwa siswa tersebut setelah mereka melihat secara langsung dan mendapatkan materi dari Ibu Tami, mereka bisa memilah ya, mencocokkan bagian AA. Jadi nanti kan setelah masuk ke materi selanjutnya itu adalah penataan
penataan alat makan. Nah, penataan alat makan itu kan dibagi-bagi lagi, Bu. Nah, saat penataan alat makan itu yang tadi seperti glassware ada di misalnya penataannya table dot tidak menggunakan glassware. Oh, begitu. Seperti penataannya table cover tidak menggunakan chinaware. Jadi anak-anak Pak Apo ternyata table dot tidak menggunakan chinaware. Lalu table cover menggunakan glassware. Jadi anak akan paham. Jadi maksud saya di sini adalah kenapa saya menjelaskan dari awal alat-alat terlebih dahulu. Jadi saat nanti untuk penyusunan alat makan sesuai dengan namanya, itu anak-anak tahu oh kenapa ini tidak dipakai, oh kenapa ini dipakai seperti itu. Iya, berarti ada pemilahan untuk setiap temanya ya. Betul, Bu Tami, ya. betul. Baik. Oke. Nah, untuk kegiatan kita pada saat observasi tersebut, saya akan melihat langsung bagaimana Bu Tami akan menyampaikan proses pembelajaran. Kira-kira coba kita boleh sepakati ya Bu Tami ya. Kapan waktunya itu untuk pembelajaran di kelas 11 perhotelan? Mungkin saya akan ngambil di tanggal 17 Oktober ya Bu ya. Di kelas 11 di kelas 11 perhotelan 2. 11 hotel 2 ya. Itu dimulai dari jam 12.35 sampai 15.15. Oke, dari pukul 12.35 sampai dengan 15.15 ya Bu ya. Iya. Dan saya jadi tidak sabaran nih Bu, pengen melihat langsung bagaimana Bu Tami nanti akan menyampaikan materi pembelajaran alat dan makannya ini. Nah, setelah nanti saya masuk di dalam kegiatan pembelajaran Bu Tami, kita pun juga akan menyediakan waktu khusus nih Bu Tami untuk kegiatan pasca observasi kita. Nah, dan di situ kita akan menghadirkan rekan lainnya, dan dimana kita akan membahas merefleksi, lebih tepatnya kita akan merefleksi apa saja proses pembelajaran sudah Ibu Tami lakukan. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu kita kembangkan, atau mungkin juga ada yang tetap dipertahankan. Nah, kira-kira kapan nih waktunya kita bisa menyepakati untuk kegiatan pasca observasi kita tersebut? Mungkin di tanggal 11 November kali ya. 11 November ya, hari Senin ya kalau tidak salah Iya, ya Bu 11 ya. November hari Senin. Yang tadi tanggal 17 itu hari Kamis ya Bu ya. Betul. Oke. Baik Ibu Tami, nah nanti pada saat kegiatan observasi itu saya juga pastinya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu Tami lakukan, apakah ada kontennya, proses, dan akan ada produknya pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Dan saya juga akan melihat bagaimana aktivitas peserta didik mereka bisa mengekspresikan sosial emosional mereka. Oke, baik Ibu Tami, saya rasa untuk kegiatan praobservasi kita pada sore hari ini sudah cukup ya. Nanti tinggal kita persiapkan untuk kegiatan di observasinya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Ibu Lia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar awal apa saja yang ada di FB service, mulai dari table, linen, sampai dengan cutlery, chinaware, glassware, silverware, sampai foil. Ada beberapa alatnya sudah disiapkan di atas di sini. Ada yang dari yang bahan linen sampai yang bahan makan, sampai yang table sama chair. Oke, sebelumnya ibu absen dulu 26 cm. Balik. Berat. Ini gila. Aman nih? Paham ya? Tekniknya pegang kanan tadi. Ya? Empat dari bawah. Empat dari bawah, tangan. Ya. Nah, coba lihat kalau kita bandingkan dengan yang tadi, di depan itu kok tinggi ya, ininya ya, garisnya ya. Ini nggak masalah. Garis ini tidak perlu kalian permasalahkan, garis ini. Tapi yang perlu kalian permasalahkan adalah cekungan ini. Tangan, jari tidak boleh masuk ke cekungan yang ini. Kalau bagian sini boleh. Tapi kalau sudah masuk ke cekungan itu sudah cross contamination. Sanitasi dan jadi bagaimana di mana? 4 di belakang, 1 di depan. Jepit. Sama, ini juga sama. Oke, berarti kita coba ulang lagi dari awal sampai akhir ya. Linen tadi ada apa aja? Linen FBS. Ayo. Linen. Tablecloth.
PMB play. Nah, apa lagi? Saya nomor. Sosa. Lalu suka, tika, dan untuk glassware banyak nih depan nama. Ada boleh, highball, juice glass, wine glass, milkshake glass, champagne glass. Sebelah sana banyak diem. Ayo silverware apa aja? Nah, silverware dan cutlery apa aja? Ayo. Bingung? Ini belum banyak. Nih. Ayo, sebelah sini nih, banyak diem nih. Dinner spoon, dessert spoon, soup spoon, dinner knife, terus dessert knife, terus butter knife atau butter spreader. Apa lagi? Ini apa nih? Itu namanya apa? Apa? Apa Panji? Apa? Ice cream. Kalau ini? Tea or coffee? Ibu ini apa? Apa yang tadi? Belum ngomongin kan? Nah, apa itu? Cepet. Apa yang ini? Yang ini? Ini apa? Yang belum ini apa? Kalau yang biasanya untuk di tepi-tepi isinya alat-alat namanya apa tadi? Kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi. Ini nanti di foto-foto silahkan dihafal. Ini akan saya tanyakan nanti kita akan tes minggu depan. Ya, yang ini saja. Jangan namanya. Dari belakang program yang lain. Ini aja. Boleh difoto nanti silakan diskusi sama teman-temannya nanti ngapalin bareng-bareng boleh. Ini mau dibiarin begini juga boleh. Masih ada waktu ya kita ya. Silakan kalian belajar dulu sendiri. Silakan foto, silakan belajar bareng. Tadi udah catat semua kan? Nanti juga filenya akan saya kasih, tenang. Dua-duanya akan saya kasih, jadi silakan dicek. Kalau ada yang salah boleh tanyakan saya, mungkin saya salah tulis atau salah ketik di situ, boleh. Jadi untuk pelajaran hari ini saya rasa cukup sampai hari ini. Habis ini silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ria Melinda, CGP Angkatan 11 dari Kota Pontianak. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dan coaching bersama Ibu Purwolo Utami sebagai guru yang sudah diobservasi, dan saya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Herlina, dan kita akan memulai kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, selamat pagi Ibu Purwolo Utami. Selamat pagi Bu ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Oke Bu, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu ya, mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kita sudah melakukan observasi, kemudian kita juga, Ibu juga sudah mengajar di kelas dan saya sudah melihat secara langsung. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan untuk pasca observasinya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang sudah saya cermati dan sudah saya observasi dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan sebelumnya itu, yaitu yang pertama, Ibu berdasarkan 3 fokus area pengembangan yang ada di kelas itu, Ibu sudah melaksanakannya sesuai dengan kemampuan, baik dari kemampuan Ibu sebagai guru maupun kemampuan
Kemudian Ibu Tami juga sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, di mana diferensiasi kontennya itu Ibu sudah memberikan materi dengan paparan PowerPoint, ya, di mana di situ juga sudah ada materi secara lengkap mengenai peralatan untuk makanan dan minuman ya Bu ya. Ya, kemudian juga sudah ada diferensiasi prosesnya, di mana Ibu Ibu sambil memberikan materi, menjelaskan tentang peralatan makanan minuman, tidak hanya yang ada ditayangkan di PowerPoint, dan kan Ibu juga sudah menunjukkan secara langsung alat-alatnya secara nyata. Ini misalkan, oh ini goblet seperti ini bentuknya, fungsinya apa, sudah seperti itu ya Bu ya, sudah prosesnya ya. Kemudian juga sudah ada kegiatan tanya jawab bersama siswa di kelas. Di saat Ibu sudah menjelaskan, Ibu sampaikan, Ibu tanyakan kepada anak, dan ternyata anak pada saat itu pun juga sudah bisa langsung menjawab ya Bu ya. Nah, lalu diferensi produknya yang saya lihat di situ, siswa akhirnya di akhir itu akhirnya mereka bisa menjelaskan untuk peralatan-peralatan yang mereka lihat di atas meja dengan fungsi yang harus mereka lakukan pada alat tersebut. Betul ya Ibu ya? Oke, jadi secara overall, secara keseluruhan saya lihat sudah baik sekali untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu Tami laksanakan di kelas. Dan mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tami terkait kegiatan observasi kita pada beberapa waktu lalu, tepatnya waktu itu pada tanggal 8 Oktober ya Bu ya. Dan sesuai dengan janji kita di percakapan observasi kemarin bahwa kita akan melakukan observasi itu pada hari ini tanggal 11 November. Pas sekali ya Bu ya. Jadi yang pertama Ibu yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Tami setelah melaksanakan observasi di kelas? Awalnya deg-degan ya Bu? Observasi soalnya deg-degan, cuma habis itu ya lega, dan kalau dapat hasilnya baik, saya lega sih. Aja sih ya. Jadi perasaannya itu deg-degan, awalnya lega, ternyata perasaan itu mungkin leganya karena apa yang disampaikan kepada siswa itu ternyata sudah bisa sesuai dengan yang direncanakan. Karena kan kalau untuk alat makan dan minuman itu kan lumayan banyak ya Bu ya, karena jenis-jenisnya aja banyak. Yang saya takutkan dari anak adalah anak akan kebalik-balik nih, karena ada beberapa jenis alat itu bahannya sama, namanya beda. Jadi pas anak-anak pada akhir itu saya kaji ulang, anak-anak saya tanya kembali, sudah mengerti, ternyata alhamdulillah mereka sudah paham. Dan menurut saya berarti anak-anak nyantol gitu ya Bu, karena susah Bu, alat ini lumayan ribet sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri lumayan ribet karena juga semuanya harus bahasa Inggris kan, saya tidak lagi yang pakai ini sendok, ini enggak, jadi semuanya pakai bahasa Inggris. Kemudian saya lega juga, pada akhirnya ternyata anak-anak paham gitu, maksudnya nangkepnya cepet gitu. Itu sih yang saya senang. Dan mereka juga kelihatan senang ya, iya betul, karena mereka bisa langsung lihat real nih barangnya, oh ternyata seperti ini dengan berbagai macam gelas, dengan berbagai bentuk, saya juga macam-macam bentuknya, ukurannya, dan mereka tidak lagi pakai ngebayang-ngebayang ya, tapi oh ya Ibu jelaskan ini ada di layar PowerPoint, kan gitu lihat, oh seperti ini barangnya, gitu ya. Karena kan juga kan yang saya tampilkan di PowerPoint itu kan dengan yang ada kan beda ya Bu, kayak inner plane gitu kan sekolah punyanya yang ukurannya agak lebih kecil daripada aslinya. Makanya kemarin pas anak-anak bertanya, Bu kok di PowerPoint besar, di aslinya kecil? Memang saya bilang, jadi di inner plane itu memang ada dua ukuran, saya bilang gitu. Yang sekolah kita pakai adalah yang paling kecil, sedangkan yang di luar atau yang di hotel-hotel itu biasanya agak lebih besar, paling 2-3 cm gitu. Dan anak paham. Nah saya senangnya itu sih Bu, karena ini takutnya nanti pas mereka magang, mereka loh kok beda nih Ibu ceritakan, kalau saya hanya nampilin PowerPoint gitu, tapi kan kalau ada barangnya mereka oh ternyata beda-beda nih ya ukurannya. Itu sih yang saya senang. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu ya, bisa tidak Ibu diceritakan kembali untuk area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian kira-kira langkah-langkah dan tahapan pembelajaran seperti apa saja yang sudah Ibu lakukan? Diceritakan kembali tahap ya, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu kemarin di pra-observasi kan sudah kita bahas juga ya Bu ya. Yang mungkin bisa nanti Ibu sampaikan kembali seperti yang sudah Ibu lakukan di kelas. Dan tahapan atau langkah-langkah pos pembelajaran itu apa yang sudah
sudah ibu lakukan mulai dari awal sampai dengan akhir saat ibu mengajar di kelas kemarin. Kemarin sih waktu konsultasi ibu ya, memang sebelum saya masuk itu harinya ibu seminggu sebelumnya saya sudah ngomong sama anak-anak bahwa kita akan masuk ke bagian alat-alat. Jadi kita akan praktek juga. Jadi anak-anak memang sebelum ini kan praktek pertama ya bu, karena sebelumnya memang FB itu kan saya jual-jualin pakai presentasi terus karena memang hanya materi ya, karena FB itu paling banyak materi sebenarnya. Akhirnya masuk sini anak-anak belajar dulu terlebih dahulu kan. Pas pertanyaan pertama, pas pembukaan saya tanya jenis-jenis ayo siapa yang tahu jenis-jenis alat dan makan. Ada yang beberapa yang mungkin sudah belajar di rumah, ada yang beberapa yang belum. Jadi seperti contoh seperti kayak Nicholas itu kan bisa jawab waktu itu, ini bu ada yang namanya cutlery, ada yang silver, ada yang ini gitu. Oh baik, berarti Nicholas sudah belajar ya, sudah. Berarti anak-anak mendengar apa yang saya bilang saat itu. Lalu setelah di dalam kelas, saya berusaha untuk anak-anak tidak terus-terusan melihat PowerPoint, karena habis itu saya nantikan PowerPoint-nya, saya langsung jelaskan di depan yang alat-alat yang ada di situ apa aja. Kayak Chinaware itu kan banyak bentuk ya bu ya. Chinaware itu nggak hanya piring, nggak hanya plate gitu. Chinaware itu ada yang bentuknya bowl, ada yang bentuknya salt and pepper shaker, yang dimana di PowerPoint tidak saya tunjukkan. Jadi saya udah ngomong sama anak-anak pada sebelumnya, saya akan bawa beberapa barang yang mungkin tidak ada di PowerPoint dan tidak saya ajarkan ke kalian. Jadi itu sebagai penyemangat mereka gitu. Mereka belajar nggak di rumah, mereka ngecek nggak di Google gitu, lihat nggak gitu kan? Karena mereka memang nggak punya buku ya bu. Jadi anak-anak memang saya suruh untuk cari dulu alat-alat itu seperti apa. Akhirnya kan memang ada beberapa anak yang ternyata nggak tahu ya bu. Ternyata ashtray itu ada yang dari glassware, ashtray itu ada yang dari silverware, bahkan ada yang dari semua jenis alat itu ada ashtray. Jadi pas saya nampilin yang versi glassware, mereka kaget, bu kok ada yang versi glassware bla 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 gitu kan? Iya, ashtray itu ada dari semua bahan, saya bilang kayak gitu. Makanya saya bilang belajar dulu. Saya udah ngomong kan sebelumnya, saya bilang untuk belajar terlebih dahulu. Ternyata ada yang belajar, ada yang tidak. Nah, lalu kalau saya sampai akhir itu memang kan setelah pengenalan alat itu memang anak-anak kan saya suruh praktek ya bu ya. Saya suruh praktek karena nanti dari praktek pengenalan alat kita masuk ke praktek setup table. Sebelum anak tahu dulu setup table, anak harus tahu dulu apa itu alat-alatnya. Karena setup table kan ada 3 macam ya bu ya. Ada yang table cover, ada cetok, lalu ada table load. Tiga-tiganya itu berbeda menggunakan alat-alat itu. Nggak semua sama alatnya, apalagi cetok atau China set. Makanya anak-anak belajar, oh ini China set seperti ini, bentuknya sedikit. Kenapa namanya Chinaware? Oh karena dia China set, kebanyakan dipakai China set gitu sih. Proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan itu awalnya ibu minta mereka untuk pembelajaran mandiri dulu ya, mereka cari tahu dulu sejauh mana mereka memahami materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ibu juga sudah mencoba untuk melakukan persepsi dengan mengadakan tanya jawab. Ternyata sebagian besar juga sudah bisa menjawab. Kemudian ibu juga berusaha untuk memfokuskan siswa, menghadirkan kehadiran penuh mereka di dalam kelas itu dengan cara ibu matikan PowerPoint. Nah ibu ngajar, mereka praktek PowerPoint, bla saat latihan. Kemudian untuk memfokuskan mereka di pembelajaran pada hal sesungguhnya, ibu matikan nih PowerPoint-nya. Oh fokus nggak nih anak-anak nih? Hadir nggak mereka? Gitu ya bu ya. Oke baik. Tanya selanjutnya ibu. Kira dari kegiatan pembelajaran tersebut kita sudah melakukan observasi juga pada saat itu, apakah ada hal yang ingin ibu perbaiki atau ingin ibu tambah, atau ibu mungkin sudah merasa yang sudah ibu lakukan proses pembelajaran itu sudah baik? Ini mau saya tambahin karena setelah kita observasi kan anak-anak pada prakteknya belum banyak. Jadi anak-anak, jadi kan ada yang namanya water cover, ada yang namanya water coaster, ada yang namanya water goblet. Tiga-tiganya kan menggunakan water di depannya. Anak-anak itu kebalik-balik. Kenapa? Karena water coaster dan water cover itu memang bahannya adalah bahan kertas. Nah, di mana memang saya tidak menjelaskan. Tadi kan saya membawa beberapa barang yang memang tidak ada di PowerPoint saya sengaja gitu. Biar mereka paham nggak sih? Gitu kan? Nggak perlu harus saya tampilkan ini loh PowerPoint nggak. Gitu. Jadi mereka tuh waktu praktek ini namanya champagne glass bu. Gitu. Padahal itu water goblet ya. Jadi ini namanya champagne. Loh kok bisa sebut champagne? Kenapa? Bentuknya sama bu dengan yang di PowerPoint. Nah berarti kan anak ini tidak memperhatikan saya waktu menjelaskan ini champagne, ini water goblet. Nah bu, jadi maksud saya mungkin pada nantinya saya nggak perlu
sebelum alat itu kan ada teknik, ada jenis-jenis table setup, itu kan sebenarnya saya gabung. Maksud saya gabung itu kan sebenarnya pengenalan, tapi kayaknya anak-anak ke distract ya. Jadi harusnya tadi yang belajarnya alat malah jadi ke distract. Soalnya di Cianto gambarnya begini Bu. Nah mereka malah memperhatikan yang setup bukan yang alat, padahal saat itu kan alat gitu. Jadi mungkin nantinya akan saya potong di bagian alat saja gitu. Khusus ini hanya khusus alat saja gitu ya. Nah kalau tadi yang Ibu tidak menggunakan PowerPoint, tapi akan langsung dengan produk realnya gitu ya. Sudah dengan tulisan di PowerPoint kan anak masih keliru. Mungkin ada hal-hal atau ada solusi yang bisa dilakukan supaya daya ingat di anak itu lebih dapat gitu ya. Biar kalau hanya sedang baca mungkin mereka pikirnya baca itu lupa dengan urutan huruf-huruf dan itu sendiri masih keliru. Nah, mungkin ada langkah atau ada solusi lain yang bisa kita lakukan supaya anak itu benar dengan alat dan benar cara dia menuliskan atau menyebutkan nama alat itu. Kira-kira apa ada tidak kira-kira solusinya? Kalau saya mungkin di bawah happy kali ya Bu, karena anaknya tegang kemarin. Jadi mereka suka ngomong, sebenarnya tuh ingat Bu, tapi karena tegang gini-gini gitu kan cerita. Gimana biar gak tegang? Apa yang harus saya lakukan biar gak tegang gitu? Oh ini aja Bu, pakai sticky note. Jadi kata mereka sih Bu, nantinya mau dibentangkan semua alatnya, jadi tempel lah tuh nama-namanya gitu. Jadi nanti kan mereka foto tuh nanti tuh sebelum itu kan mereka foto cek nanti nanya tuh Bu ini namanya apa? Bu ini namanya apa? Jadi kalau maksud mereka kalau udah ada namanya kan enak, mereka nggak perlu ngedit kata mereka. Pembacaannya juga nyaman Bu. Nanti kan saya tanya nih Bu ini apa? Oh ini water goblet. Oh oke. Nah karena mungkin pas PowerPoint kan karena saya skip next. Jadi kan mereka ini bacanya ini ya water goblet. Mereka pikir lama gitu, tapi karena waktu juga ya Bu ya, jadi saya next gitu. Dan nggak ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya karena seri selanjutnya kan sudah praktek kami waktu itu. Jadi mungkin itu sih nanti saya bentangkan semua alatnya, nanti saya kasih stiker satu-satu untuk di alatnya. Terus kemarin kan memang sebenarnya juga sudah saya sudah saya kelompokkan kemarin alat-alatnya. Ada yang glassware, ada silver, ada katolis, mulus, semua sudah saya kelompokkan. Cuma nggak tahu lah anak-anak ya balik lagi tadi kata mereka bilang tegang, jadinya lupa lah semua ngeblank katanya mereka seperti itu. Oke, jadi perubahan yang akan Ibu lakukan yaitu ada barang real dan Ibu akan menyiapkan sticky note di mana siswa itu yang akan menuliskan sendiri nama barang itu supaya mereka ingat. Oh ya kalau baca saya lupa. Dan kalau dengan menuliskan mungkin mereka tidak ingat. Mereka sudah menuliskan, kemudian mereka juga yang menempelkannya di barang tersebut ya. Lalu mereka foto. Oh ya, saya tadi kemarin sudah menempelkan di barang realnya, misalkan water picture-nya, tulisan seperti ini. Saya nulis sendiri. Mungkin itu yang bisa kita coba. Saya cobakan ya Bu ya. Baik. Nah, jadi rencana perubahan tersebut Bu, itu solusi model pembelajaran ke anak yang lebih aktif ya, lebih menarik, lebih seru atau mereka lebih ya apa ini kita coba tulis yang benar tulisannya tempelkan di barangnya gitu kan kira-kira untuk perubahan itu rencana perubahan tersebut kapan nih Ibu bisa coba mulaikan ke mereka kan pertemuan sama mereka Kamis ini sih Bu. Kamis ini ya besoknya pertemuan sama mereka tanggal 14 ya, 14 November. Oke, jadi nanti di tanggal 14 November itu Ibu akan coba untuk menerapkan rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih membuat mereka aktif, dan saya nanti akan pengen lihat juga bagaimana ekspresi kemudian feel yang mereka dapatkan dengan rencana pembelajaran Ibu yang baru tersebut ya Bu ya. Oke, saya rasa untuk coaching pada hari ini cukup ya Ibu Tania. Ya semoga pembicaraan pada hari ini tidak sia-sia, tapi akan ada perbaikan ke depannya lagi untuk anak-anak kita, terutama pendidikan SMK 5 terutama tepatnya Ibu Tania. Dan mohon izin kepada Ibu Herlina selaku pengajar praktik, mungkin ada refleksi atau ada beberapa hal yang bisa disampaikan terkait coaching saya pada hari ini Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan terhadap proses coaching, secara keseluruhan saya beri apresiasi sudah baik. Di mana letaknya? Di sini terjadi kemitraan. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan benar-benar menggali dari pihak psikoci, dari ibu yang dalam hal ini sebagai pihak yang diobservasi saya lihat, dan dari diri psikoci juga terlihat memang natural, artinya berdasarkan pengalaman yang terjadi, artinya memang sudah mengerti bahwa proses pembelajaran itu berjalan seperti apa, dan benar-benar menjadi sebuah penggalian ide tadi muncul, dan itu sudah sangat baik. Sudah ada prinsip kemitraan dalam hal ini, artinya ada pembicaraan dua arah ya, artinya memang ketika terjadi coaching itu memang harusnya yang lebih banyak berbicara dan yang menggali ide itu dari pihak psikoci kepada yang meng-coaching seperti itu. Nah, terakhir mungkin sedikit saran ya, harusnya ada kesimpulan yang harus disampaikan dari pihak psikoci tentang pembicaraan dalam hari ini ya. Untuk yang lainnya sudah bagus, tergali dan bermakna seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Herlina. Untuk hari ini kegiatan coachingnya saya akhiri ya Bu ya. Saya tutup. Semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching pada teman-teman rekan-rekan dulu yang lainnya. Latihan. Iya, untuk baik latihan. Karena dari sambil diskusi sambil ngobrol ini memang bisa memunculkan solusi ya Bu ya, yang mungkin tadinya tidak terpikirkan hal itu, namun begitu dia sambil ngobrol sambil coaching, oh muncul nih idenya, muncul nih hal-hal baru gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini pada ibu-ibu yang cantik-cantik. Saya akhiri, selamat